Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ibu-ibu masih belum terdengar seru ya. Jadi mengucapkan salam kepada saudara merupakan suatu hadiah dan ini dianjurkan oleh Rasulullah. Dan barang siapa yang diberi hadiah maka tentu harusnya senang, semangat untuk menjawabnya. Kami ulangi deh salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman wal Islam dan juga nikmat sehat dan sempat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di dalam agenda rutin, yakni taklim malam Sabtu, ya Bapak. Yang ini menjadi suatu hal khusus, bahwasanya kesempatan untuk kita berkumpul dengan orang-orang soleh ini luar biasa, sehingga menjadi nantinya salah satu mungkin wasilah barangkali saya nanti di akhirat kok kemudian belum terlihat ini Pak Hadi yang sudah duluan ke surga misalnya, jangan sampai lupa, mungkin saya juga dicari dan dijamin. Alhamdulillah. Kemudian juga misalnya nanti Ustaz Sobirin kepala sekolah di Ujang ini sudah berduluan. Jangan sampai nanti lupa juga jamin bapak ibu guru yang lainnya. Insya Allah salah satu hal yang kita patut syukuri adalah jamaah, adalah ukhuwah Islamiyah. Bapak ibu jamaah sholat maghrib dan lanjut pada kajian, yakni taklim malam Sabtu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kami sampaikan tadi, mohon maaf sudah nge-WA Ustaz Fakih Sultan. Kami perjalanan tadi ada program di PWN rapat, kemudian perjalanan ke sini kemudian harus ganti sepeda motor saya. Jadi tadi tukar dulu, kemudian jalan di sini karena sudah mepet maghrib, ya sholat maghrib di perjalanan sudah dulu sini. Alhamdulillah bisa sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Di malam hari ini sesuai dengan tema, yakni tema yang diangkat adalah kita menghindari tentang kufur nikmat. Berbicara tentang nikmat, tentu ini menjadi suatu hal yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih sebetulnya nikmat itu? Nikmat ini banyak makna, namun secara umum kita bisa maknai sebagai sikap mengakui atas apa yang diberikan, atas apa yang kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita menerima sesuatu, sepatutnya kita menyadari dan bingung atau bergembira. Oh, ternyata kita masih diberikan nikmat sehat. Kalau
sakit itu susah benar Pak? Susah sekali ya. Kebetulan kepada Allah, 1 bulan yang lalu istri saya itu perjalanan dinas atau kerja di rumah sakit Kemani, Agnes ya. Sebenarnya sudah jalan normal, naik pakai sepeda motor, ya sepeda motor Vario 125 normal itu. Padahal ada yang agak banter, agak banter di sisi kiri dan itu tikungan. Yang kirinya itu melebar, melebar, jebret, itu nenggol, ya, nenggol jatuh. Kemudian yang kiri sepeda motor jatuh, dan padahal ada mobil dari belakang menurun. Yes, ya terjadilah kecelakaan. Kecelakaannya apa? Kita jatuh sini luka dan benturan kaki di aspal dekat galon pinggir ya, ketika mundur tikungan. Nah di situ akhirnya apa? Ya kita kebetulan saya dikabari dan langsung dirawat di rumah sakit Rumani. Dirawat 3 hari, yang lain luka secara ringan yang perlu perawatan khusus secara khusus adalah kaki lutut kebetulan retak. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan istri ini luar biasa. Apa? Ternyata beliau menyampaikan ya kebetulan kaki retak dan belum bisa jalan karena hasil pemeriksaan ortopedi itu adalah setidaknya di 2 bulan 8 pekan lebih kurang. Karena 1 bulan harus mapankan, jadi biasanya gaduh yang belakang lutut itu ada retakan. Beliau ngomong ketika di rumah sakit, kenapa kemarin ya kita itu tidak bersyukur atas nikmat sehat. Kenapa? Karena ketika sakit dia menyampaikan ya rumah kami tidak jauh dari musola di samping di Angkosari ya pas itu. Kenapa kok jarang ke musola? Karena kalau sudah sakit itu tidak bisa pindah ke musola, tidak ke masjid. Di kami juga ada pelajaran kenapa tidak ikut pengajian. Ini kalau sudah sakit. Nah ini menjadi catatan. Terkadang nikmat itu baru kita sadari, baru kita rasakan ketika dicabut oleh Allah. Apa itu nikmat? Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat sempat. Kemudian ada juga nikmat yang ini nikmat dari kesempatan, ada nikmat dari malia atau harta. Ada juga nikmat yang kita sebut sebagai nikmat dari jabatan. Kemudian ada nikmat dari nikmat penghargaan. Ya, nikmat penghargaan. Kalau diberi penghargaan senang. Ini terima kasih kami ucapkan penghargaan tadi sudah diisi. Asmaul sudah Ustaz Syakir. Ini saya dihubungi itu Ustaz Syakir itu ingin mendirikan tapak suci juga di SD Juara ya. Walaupun sebetulnya saya itu rumahnya tidak jauh karena saya rumahnya juga Tegal. Ini sekedar berkenalan ya. Saya rumahnya Tegal, walaupun kecilnya asli itu di Lasem Rembang. Jadi kultural dari Lasem. Di kami itu saya alumni IPM. Saat IPM itu harus juga melalui dinamika mendirikan ranting, kemudian beraktivitas di kami di Lasem Rembang itu ada Nahdlatul Ulama. Dan di Rembang itu Nahdlatul Ulama itu adalah Nahdlatul Ulama sesepuh. Karena pendiri daripada PBNU, simbahnya Yazid Hasyim Asy'ari itu adalah Lasem. Dan di tempat kami NU itu ada 2, PCNU Lasem dan PCNU Rembang. Khusus dari satu kabupaten ada 2 PCNU. Biasanya itu kan hanya 1 ya, satu kabupaten atau kota itu 2. Ilmunya juga 2. Nah saya dulu dari IPM, dari Pancasila, sebenarnya Ustaz Sogirin bareng-bareng. Nah itu luar biasa ketika berproses di sana dan mungkin rutinan ya selapanan derek sesekali itu di kajiannya Maimun juga yang ada di desa kami. Karena di desa kami itu
Ada 6 pondok, 5-nya tentu NU ya. Nah itu satunya umum yang kebetulan saudara semuanya. Ini yang selain ke sini Ustaz Muhammad Nasir yang didirikan kebetulan penanya masih kakak saya sebenarnya. Oke, saya lanjutkan tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini tentu sangat luar biasa. Maka tentu jikalau kita ke masjid musola, maka diniatkan segala sesuatu untuk mensyukuri nikmat Allah dan juga untuk beribadah kepada Allah. Ya, seperti ini tetap senang, dapat bertemu. Tapi lebih daripada itu niatnya hanya karena ibadah kepada Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, sesungguhnya daripada apa amal ibadah itu adalah kembali kepada niatnya, dan kita akan diberikan balasan atas apa yang kita niatkan, atas apa yang kita upayakan. Nah, niat itu nanti ada dua. Rasulullah memberikan kode. Yang pertama apa? Pemakanan seluruh dunia, pemakanan seluruh Allah wa Rasulih, wajibul Allah wa Rasulih. Barang siapa yang niatnya tadi, ya, hijrahnya, bergeraknya untuk Allah dan Rasulnya, maka balasan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian niat yang kedua ini, barang siapa, ya, yang niatnya kedua ini untuk dunia yang ingin dia dapatkan, ya, keinginan untuk dunia itu apa? Keinginan akan pengakuan, penghargaan, ya, jabatan, kemudian maliyah, harta, ya, maka dia nanti akan dibalas sesuai atas apa yang diniatkan. Ya. Jawaban para sesepuh ulama terdahulu, apakah kita tidak boleh niat itu untuk duniawi? Jawabannya apa? Boleh, selama kita bisa mengelola dan tidak lepas niat untuk Allah dan Rasulnya. Awalnya niatnya ngaji tilawah, ya, untuk dakwah. Tapi dalam prosesnya kok ternyata ngajinya itu malah diniatkan untuk mencari penghargaan, biar diakui sebagai orang. Nah, ini kan eman ya, malah niatnya dakwahnya terpinggirkan. Jadi tidak boleh. Bahkan niatnya orang itu untuk mendapatkan maaf isyarat. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus dikembalikan niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Billahi ta'ala. Maka seringkali, ya, memperbarui niat itu menjadi penting. Bismillahi awal ila akhir. Yuk kita niatkan kalau malam Sabtu, ya, ke masjid ini kemudian ngaji bersama untuk silaturahim, untuk nantinya bisa apa? Belajar bersama. Saya juga belajar di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, khususnya surah Ibrahim ayat 7, telah menyampaikan kepada kita pentingnya rasa syukur. Apa? Pentingnya rasa syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini adalah ayat Al-Quran yang tentu marketed atau masyhur dan sudah hafal ya. Cuma di sini hafal ini tahap satu. Yang kedua adalah memahami. Karena kalau sama memahami, bahasa kami kalau dulu ikhlas, nah ini nanti salah makna, salah aplikasi. Khususnya adalah di kalimat, yakni la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi di sini ada la in syakartum. Sungguh jika kalian bersyukur. Ingat apa? La in syakartum. Pakai shin, bukan sin. Nah, kalau syakartum itu syukur. Kalau sakartum itu apa? Sakartum, sakar apa? Bisa masuk ke mabuk, ya, mabuk atau
kufur bisa sudah mampu di situ sakal kalian di situ lazim dan aku maka akan ditambahkan daripada apa yang tadi yakni apa syukur ketika kita bersyukur walain kafartum inna adabi lasyadid dan siapa jika kalian di sini mengingkari kufur yakni tentang apa nikmatku tadi inna sesungguhnya adabi lasyadid adabku sangat pedih berat itu sendiri ya. Syadid itu berat pedih tapi kalau shinnya keliru sadid itu beda lagi nah makanya nanti kalau kita update nanti next karena adanya maka menjadi penting kita untuk senantiasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita jadi barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia jika ia lakukan itu maka ia juga tidak bersyukur kepada Allah. Bu, ini ibu ada ya? Harus bersyukur kepada manusia. Maksudnya apa? Ibu-ibu itu luar biasa ya, ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah di sini. Syukur ya kalau dapat rezeki dari suaminya. Sedikit banyaknya, ya, insya Allah itu cukup. Allah memberikan kepada kita ya rezeki yang satu adalah apa banyak yang cukup jadi maka harus perbanyak syukur nah ini biasanya ibu-ibu itu sering atur kadang saya ada pengajian di dekat rumah itu sering atur kalau bersyukur itu pasti akan bersyukur nah akan tambah bersyukur kalau bisa diajak jalan-jalan rutin nah bisa diajak jalan-jalan rutin. Nah yang bapak-bapak mereka yang boleh jalan-jalan rutin asal tidak asal rutin. Kenapa? Kalau sudah diajak jalan-jalan, ya harus itu disembunyikan tangannya. Kenapa? Harus Pak ini masih selesai. Itu saya. Nah ini nanti jalan-jalannya oke, tapi pulang-pulang bawa satu settingan. Nah ini yang kadang-kadang kalau ibu-ibu tidak bisa ngakali bawa anaknya. Kalau anaknya kadang-kadang ya kalau nggak diberikan sesuatu kan apa bisa ya. Nah ibu-ibu kan buatan nakal nanti di rumah. Nah ini repotnya. Oke, ada beberapa hal bentuk kekufuran nikmat yang ini sudah diberikan kode isyarat oleh para sesepuh kita, para guru-guru kita. Yang pertama disebut kufur nikmat adalah tidak mengakui pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kami itu diberikan pesannya mahfudzah, lebih kurang seperti ini. Ana-uridu an turidu wallahu yaf'alu ma yuridu. Jadi saya itu punya keinginan, harapan cita, Anda juga punya keinginan, harapan cita. Allah yang menentukan daripada takdir yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Seringkali kita tidak mampu, tidak cukup ilmu untuk apa? Untuk melihat apa saja yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita itu cenderung menghardik, ya, menuntut Allah, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Maksudnya apa? Apa yang diinginkan itu inginnya, karena itu saja itu dikabulkan, direalisasikan. Ya, ibu-ibu pengen sepatunya baru, pengen ya segera mungkin dikabulkan. Ya, bapak-bapak pengen misalnya mobilnya tinggal baru, ya, pengennya ya segera dikabulkan. Nah ini keterbatasan kita, ya mungkin waktunya tidak saat ini, tapi niscaya Allah itu pasti mengabulkan di waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, mungkin ya prosesnya itu melalui suatu hal yang berliku. Nah ini biasanya yang anak muda, ada yang dari nikah, Mas Musa,
Bulan ya, nah ini. Kan pengennya kan apa yang dilakukan si dia ya Allah, nah, misalnya seperti itu, ya. Pengennya mudah, insya Allah mudah ya, Mas Bilal seperti itu. Nah, tapi di sini perlu kita catat, ya, setiap orang itu diberikan garisnya masing-masing. Mungkin prosesnya tidak sesuai yang diinginkan, tapi itu proses yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Insya Allah ada hikmah. Bahkan kalau perlu bahasanya gagal, kalau gagal, itu kita seorang pejuang. Bahasanya okupasi ya, hidup yang tidak diperjuangkan, tidak dipertaruhkan, tidak pantas dimenangkan. Ini storynya Mas Bilal kadang-kadang di sosmed ya. Ini kode bagaimana ini? Nah ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau kita maju, itu ada kemungkinan yang pertama menang, berhasil, yang kedua belum berhasil. Tapi kalau kita tidak maju, tidak memperjuangkan, ya tidak mungkin itu berhasil. Maka tentu kewajiban kita itu ikhtiar. Hasil itu hak prerogatif daripada Allah. Tapi insya Allah dari proses itu kita mendapatkan hikmah pelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini mungkin bentuknya tidak pas sesuai yang kita inginkan, tapi itu bentuk yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena Allah itu ya memberikan sesuai daripada kebutuhan kita. Misalnya ya saya melahirkan, ya Allah saya kok pengen ya mobilnya misalnya apa ya yang tren sekarang, tambah mobil misalnya Pajero, nah misalnya Pajero. Namun di sini kok belum diberikan hasil. Ternyata tahap pertama kita membayar mobil itu belum bisa, tapi yang direalisasi adalah apa? Ternyata masih diberikan Vario 125. Ya alhamdulillah. Kenapa? Mungkin kita belum mampu ya untuk dititipi sebuah mobil Pajero Sport misalnya. Kenapa? Pasti ada awal blunder. Kalau ke warung makan parkir mobilnya benar ada 2000 3000 ada 5000, nah itu blunder. Nah ini saja di parkir mobil blunder kok minta mobil. Kalau sekarang motor kan 1000 2000 Mungkin pada suatu ketika kalau mobil itu butuh pajak rutin per tahun, ya. Yang angkanya tentu tidak seperti motor yang 200-300 ribu. Mungkin, ya, suatu ketika kalau kita diberikan mobil apalagi Pajero Sport seperti itu butuh yang namanya maintenance, perbaikan, yang tentu membutuhkan biaya. Yakinlah kepada Allah, kita diberikan sesuatu yang kita butuhkan, yang sesuai daripada apa yang pantas diberikan kepada kita semuanya. Nah ini yang pertama yang kufur nikmat adalah kita sering tidak mengakui dan kadang sering tidak mengakui plus menghadir menuntut rohnya. Nah ini tidak boleh. Yang kedua adalah mengeluh tidak puas. Yang ketiga menggunakan nikmat untuk sesuatu yang salah. Nah ini tidak boleh. Sudah diberikan nikmat ya sesuatu tapi tidak digunakan untuk yang baik, bahkan digunakan sesuatu yang ekstrim yang salah. Ini kalau kita bahasa ekonomi, saya muridnya Aldi di keuangan itu ada namanya ekstrim, penggunaan jalur uang untuk sesuatu yang tidak pas anggarannya. Nah itu tidak boleh. Nikmat ya untuk apa? Ibadah kepada Allah, untuk keluarga, kalau sudah berkeluarga untuk anak, ya, istri, nah, seperti itu. Tidak untuk yang di luar itu. Kemudian yang terakhir ini lalai dalam ibadah. Kadang nikmat itu juga melalaikan, ya, melalaikan. Mentang-mentang tadi kendaraannya baru, yuk pilih kemana, ke Jogja, misalnya, jalan-jalan pilih. Tapi ketika nilai jalan-jalan pilih lupa daripada sholatnya. Nah ini mohon untuk saling
mengingatkan satu sama lainnya. Antar keluarga, jadi suami mengingatkan istri menguatkan suami, ataupun anak juga sama, saling mengingatkan ketika berpotensi lalai ibadah. Itulah hal yang mungkin tanda-tanda bentuk kufur yang nanti berdampak pada kita. Dampaknya apa? Yang pertama, hilangnya keberkahan. Hilangnya keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Pertama kebaikan yang kita gunakan itu. Nah, karena sering ngeluh, ya, maka berpotensi apa? Tidak menambah baiknya. Kan ngeluh. Nah, ini harus dikurangi ngeluhnya ya. Banyak bersyukur. Ada 3 hal dulu kami dibesarkan, kita itu seringkali kekurangan, tapi bukan kurang gizi, bukan kurang darah. Yang pertama kurang pikir, yang kedua kurang pikir, dan yang ketiga wakilnya adalah kurang bersyukur di setiap langkah. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah dijauhkan dari rahmat Allah dan dicabut nikmatnya. Alhamdulillah, ini tidak boleh. Kadang-kadang karena diberikan nikmat itu kemacun. Kemacun. Kenapa kemacunnya? Malah kufur. Ya, di kamu itu sekali kita diulang dulu ketika kafir apa? Menasabah dari Rasul tawaduan kalau tidak diulang. Ya, ini tentu lazim kalau yang biasa buka kitab klasik apa? Karena siapa yang di sini dirinya merasa lebih daripada yang lain, takabur, ya, atas nikmat yang diberikan kepadanya, bahwa takabur hakwan, ya. Di sini dia termasuk golongan orang-orang kelompok yang takabur. Nah, kunci takabur di sini sebenarnya adalah kufur nikmat, melihat orang lain lebih rendah darinya, kemudian merasa dirinya tinggi. Padahal segala sesuatu itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah ancaman dari Allah, yakni azab yang pedih dari Allah. Nah, ini bagi mereka yang kufur nikmat. Maka yang saya Bapak Ibu semuanya, yuk mulai dari sekarang untuk syukur dan tidak kufur nikmat sekecil apapun itu. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mengakui dan menghargai setiap nikmat yang ada lewat hati, lisan, dan tentu yang ketiga nanti tindakan. Hati dengan apa? Ya, seringkali beristighfar dan seringkali mengucap memuji Allah dengan ucap alhamdulillah. Nah, ini kita biasakan alhamdulillah. Segala sesuatu di sini ya ada memang pemberian Allah dan kita harus memujikan memuji Allah itu sendiri. Yang kedua dengan lisan, dalam hati dari lisan. Biasanya ada sholat dan lain sebagainya, suatu kesempatan harus digunakan. Dan yang ketiga adalah perbuatan, ya, mengupayakan hal-hal yang terbaik, ya, dengan ibadah, dengan muamalah yang terbaik. Tolong-menolong antara yang satu dan yang lainnya sebisa mungkin. Ya, Bapak Ibu, kalau berbuat baik sendiri itu mudah, mudah. Anda baca Quran itu mudah, yakin mudah, baca sendiri. Tapi baca bareng-bareng dan saling mengingatkan itu yang sulit. Maka di Becanda ini luar biasa, banyak tempat, salah satunya di Pak Jadi ya. Nah, ini memberikan forum untuk apa? Yuk ngaji bareng, baca Al-Quran, dibantu juga ekrotnya, tafsirnya, ya. Nah, ini untuk media kita belajar bersama. Ini luar biasa. Karena apa? Ya, kunci yang utama adalah tentang berjamaah itu niat, kemudian yang kedua adalah dua orang atau lebih bergerak bersama. Nah, ini kenapa harus bersama, berjamaah? Ya, malah yang berwajib lagi wajib. Ini adalah usul fikih klasik. Apa-apa yang mendukung suatu yang wajib, maka wajib adanya hal tersebut untuk diadakan. Maksudnya apa? Kalau jamaah itu mendukung
untuk ibadah kita. Maka jamaah itu wajib diadakan untuk hal tersebut. Contoh sholat jamaah. Contoh hari ini Jumat ya, yakni sholat Jumat. Nah, sebagai media yang laki-laki khususnya yang kamu untuk minimal 1 pekan sekali itu wajib taklim, wajib belajar. Untuk apa? Untuk bekal selama sepekan ke depan. Untuk bekal memberikan pengalaman kepada keluarga dan diri sendiri minimal. Dan yang terakhir di sini, syukur nikmat perbuatan adalah dengan cara apa? Berbagi kepada yang lainnya. Berbagi ini bisa dalam arti adalah berbagi harta. Berbagi ini bisa artinya adalah berbagi ilmu yang guru di sekolah. Berbagi ini bisa diartikan berbagi waktu, tenaga. Maka ini bentuk daripada apa tadi? Sodako. Ya, sodako itu ya tadi bisa ilmu, bisa harta dan bisa yang lainnya. Kalau infak itu yang terukur. Ini saya kedua itu juga pengawas di Aziz. Apa sih bedanya zakat, infak, sedekah? Kemudian wakaf. Ini kadang-kadang bingung antara infak sama sodako. Kalau infak itu sesuatu yang diberikan dari itu terukur. Nah, ya. Tapi kalau sodako di sini bisa bentuknya tidak hanya duit, tapi apa? Membantu menyingkirkan apa? Duri di jalan. Itu juga sedekah. Senyum kepada saudaranya juga sodako. Maka mohon untuk saling lempar senyum, bersyukur dan menggembirakan antar sesama muslim dan antar sesama manusia. Itu adalah sodako yang tentu berpeluang untuk kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu yang terakhir, karena waktunya sudah masuk, pentingnya bersyukur supaya apa? Syukur itu menambah keberkahan, membuka peluang keberkahan. Berkahnya apa? Ziyadatul khair, jadi bertambahnya kebaikan. Kemudian syukur itu ternyata guru-guru menyampaikan itu memperbaiki hati. Jadi jangan iri kalau saudara, kalau tetangganya kok mendapatkan nikmat. Harusnya apa? Bersyukur alhamdulillah ya, saudara tetangga kita diberikan nikmat. Ada yang tidak umroh didoakan dengan baik. Ada yang dapat nikmat, dapat doorpress-nya apa? Mesin cuci baru. Nah, itu alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah syukur itu media mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi kunci bahwasanya sebetulnya ibadah kita itu sebetulnya tidak meaningful. Bahasa akuntansi itu tidak kurang perlu, ya, tidak apa namanya, tidak pantas kalau kita meminta surga Allah. Ya. Sudah berapa banyak? Itu sedikit sebetulnya. Tapi yang menjadi kunci adalah rahmat Allah kepada kita semua. Yang menjadi kunci jalan kita diberikan apa? Pintu tempat yang terbaik, ya, yakni surganya Allah. Karena amal kita ini bukan tentu nantinya di akhir, tapi menjadi apa? Pembuka. Rasanya penting ya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang baik adalah diniatkan kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, diantaranya dengan jabatan-jabatan bersyukur. Khairun nas anfa'ul linnas. Manusia yang terbaik adalah mereka yang apa? Bermanfaat pada yang lainnya. Jadi kita menjadi generasi ya seorang muslim yang bersyukur dengan cara ya menjadi hebat, menjadi bermanfaat. Kalau bisa menjadi hebat, baik, bermanfaat, kenapa harus menjadi biasa-biasa saja? Yuk syukuri dengan bergerak dan memberi manfaat kepada sesama. Saya kira ini demikian untuk agenda kajian malam hari ini. Mohon maaf agak terlambat karena tadi ada sesuatu yang di luar yang direncanakan seperti itu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan
membaca doa kafatul majlis bersama. Subhanallah.